Al-Fatihah. Ar-Rahman. Ngaji ya, cek dulu. Ngaji ini sudah 3 hari ini, 3 kali hari ini. Menurut saya sendiri masih belum menemukan cara ngaji nazam seperti nazam Burdah ini. Belum menemukan cara. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang bahasa-bahasanya sulit, susunannya pun juga tidak seperti biasa, gitu susunan. Sehingga mungkin hari ketiga hari ini dan seterusnya sudah bisa. Kalau kemarin dan hari pertama itu saya ngaji itu sepertinya mamong aja. Ngaji kok agak mamong. Apalagi ini ngaji dengan kitab nazam yang rumit, yang hanya 170 sekian, lalu memegang kitab syarahnya yang sebesar ini. Berarti nazamnya sedikit, syarahnya banyak. Kecuali dibaca semua. Nah, kalau dibaca semua lain lagi. Nah ini kan nazamnya tok yang dibaca. Niat saya memang ingin baca nazam, bukan ingin baca semua. Karena apa? Kalau baca semua itu yang lain hanya lughat, i'rab, masalah lughatnya, masalah i'rabnya, masalah syarahnya, itu lebih baik ngaji kitab lain gitu loh kalau itu. Sehingga nazamnya tok yang kita ambil. Dan mungkin hari ini nazam yang saya baca itu sudah sampai di nazam yang ke berapa? Asbatal wajib 8. Asbatal wajib. Nazam yang ke-8. Kok apa? Dari Nengangin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kata ya. Apa sih beda? Oh iya. Ya, ya. Wasbata maknanya ya netep no. Wasbata lah. Netepakan. Al-wajdu maknanya susah. Ya, susah. Prihatin. Khattai amrotin. Khat ini garis. 2 garis. Ya, khattai amrot ing rong baris. Satu persatunya abrotin. Banyu moto. Wadona lan bekas sakit. Donan itu bekas sakit. Begitu. Bahasanya begitu. Apa itu? Mengartikan. Terus saja. Mithlal bahari umpamane mawar kuning ala khaddaika ing atase pipi loro sira wal anami lan mawar merah. Nah, ini bahasanya luar biasa. Makanya pensyarah dari kitab ini itu komentari
sulit untuk meraba ya maksud dari Imam Busiri, Imam Ahmad bin Busiri, sulit. Ini dia sendiri yang ngarang, tetapi digambarkan seperti seorang laki-laki punya kekasih, atau Nabi Muhammad seorang laki-laki punya kecintaan, katakanlah kepada cinta wanita yang sudah saya jelaskan di awal, atau cinta Rasulullah. Karena cintanya Rasulullah itu sampai seakan-akan di bait-bait itu tidak ada menyebutkan memuji Allah, seakan-akan begitu. Akhirnya jadinya kultus kepada Rasulullah. Padahal semestinya tidak. Nah, itu kata pengomentar, pensyarah dari beberapa syarah. Banyak syarahnya ini, bukan hanya Al-Umdah fi Syarhil Umdah ini. Kalau lihat lughatnya ya, wajd itu maknanya susah. Khotta itu tasniahnya lafaz khot. Ibrah itu adalah dam'ah. Dam'ah itu air mata. Dona adalah dhaf wal hazal. Ya, kelemahan, sisa-sisa sakit itu. Bahar itu maknanya ya mawar, ya, mawar kuning. Sedangkan al-anam itu mawar merah. Ala khaddai, ala huruf jar, khaddai itu ya khaddan pipi ini tasniahnya. Asalnya khaddai ini karena diidafkan ke kaf muhotok, maka dibuang dennya khaddaika. Nah, bagaimana ini mengartikan ini? Seseorang, makanya gini, untuk belajar nazamnya Imam Busiri ini saya menemukan cara bahwa pertama ya, awal kita ini harus dibawa ke alam, seakan-akan alam kosong yang ada hanya pengarang syair ini dengan orang yang dicintai, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Itu pertama. Bahasanya sendiri, negor dirinya sendiri, bahasanya sendiri, bukan orang lain ini yang negor. Masa saking cintanya kamu itu sampai keluar air mata menangisnya, kan luar biasa. Itu bukan orang lain yang menegur kepada Imam Busiri, tetapi dia sendiri yang menggugat ini, menggambarkan kan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus digambarkan hub atau hawa yang ada di sini, yang namanya cinta itu, digambarkan seperti kita hidup di dunia, di bumi ini, punya pasangan, punya orang wanita yang disenangi, atau wanita sebaliknya punya laki-laki yang disenangi, yang sudah tidak ada lagi. Bukan dunia tidak sedaun kelor, bagi dia sudah tidak ada lagi. Gambarkan itu yang kedua ini. Gambarkan kamu seakan-akan tidak ada wanita di dunia kecuali ini. Kalau wanita, kamu seakan-akan tidak ada laki-laki kecuali ini. Gambarkan demikian. Sama dengan Imam Busiri memuji, ya, menangis karena cinta kepada Rasul, ya dia hanya nyebut Rasul saja. Nah, itu. Sehingga di sini ya kesusahan itu, jadinya maknanya begitu. Kesusahan, susah dan prihatin karena cinta itu akan menetapkan dua garis, yang satu adalah air mata, yang satu adalah sakit hati. Rasanya hati itu luar biasa, donan gitu. Kalau digambarkan sama dengan bunga mawar kuning, bunga mawar merah yang ada di kedua pipimu. Begitu. Ya sudah. Itu bait yang kita kaji sekarang ini.
Lalu berikutnya bait ke-9, na'am sara dhaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alam. Na'am itu ya biasa. Iya, makanya la sara dhaifu man ini saya menggambarkan iya memang na'am itu ya. Saro ya. Dhaifuman itu gambaran Rasulullah. Saro itu ada di benak pemikiran dan penglihatan Imam Busiri. Iya memang, karena cinta itu sampai tidak pernah lepas dari mata dan pemikiran saya, gambaran Rasul. Itu maknanya itu. Enggak Saro maknanya. Lah kalau makna lahirnya ya Saro itu berjalan. Isra ini ya berjalan. Tapi ini diwujudkan seakan-akan Rasul itu gambaran badannya ada di depannya. Itu. Ahwa saya senang. Ya ahwa ini mudhari itu. Ahwa saya senang. Kepada man itu Rasul itu. Sampai fa'arraqani tapri'in. Fa'arraqa. Sampai saya ini sulit tidur di malam hari. Artinya karena mengenang man itu arraqa. Menyulitkan mata saya terpejam. Tidak bisa tidur karena mereka mun saya lebih kok cinta kalau Rasul dah. Ialah kalau kita jalan ni bibir dia kan cintailah. Kan hadis-hadis banyak. Tidak mukmin, tidak sempurna iman seseorang kecuali cinta Allah dan Rasul melebihi yang lain. Nah itu memang sudah menurut saya sekalipun tidak sahih hadisnya, apalagi sahih, itu sudah sesuai dengan rangkuman-rangkuman sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang Islam. Orang Islam ini yang namanya iman pada Allah dan iman pada Rasul ya tidak ada kecuali dua ini. Yang lain itu kan cuma malaikat, sama dengan kita itu sama-sama makhluk. Nah, kalau Rasulullah itu sekalipun sama, itu memang makhluk ciptaan yang jadi panutan sedunia lagi. Kalau ditanya mulia mana malaikat dan Rasul dan manusia saja, mulia mana? Nah itu jawabannya bisa jadi mulia manusia. Karena apa? Manusia ini dikasih syahwat, ingin ini, ingin itu, tapi disuruh ibadah. Ya sehingga jadinya kayak malaikat Harut Marut itu. Karena dua malaikat yang sekarang digantung di sebuah danau pulau yang tidak ada manusianya, dekat laut, digantung di sana. Itu bebasnya nanti kalau sudah kiamat. Harut Marut ini dua malaikat yang seakan-akan perocak, cak turun perocak. Apa Gusti manusia itu? Gitu. Cak dia. Tapi beri nafsu tak mungkin mampu. Sudahlah saya kasih nafsu diberiin. Sabar kamu itu. Ya, tidak mampu dia. Akhirnya sampai ya cuma tidak kafir saja. Itu Harut Marut itu ya. Dan memang pengajian seperti ini itu kalau disampaikan di masjid, di umum gitu kan ya agak sulit menangkapnya. Lebih baik pengajian online. Saya mikir online ini kalau nanti pengikutnya banyak, bukan online nanti ya. Lebih baik mengikuti di luar, secukupnya ini saja. Ya atau kalau mau dengar ya di luar. Wal habbu
lan utawi cinta, ya cinta tulus ya tarif itu rentang ya apa hub itu al-ladzat bil alam al-ladzat ing pira-pira enak bil alam lawan penyakit orang gak enak waktu alam. Artinya yang pertama separuh bait tadi itu, cinta itu kalau memang betulan akan membuat orang itu tidak bisa tidur. Itu yang separuhnya. Yang kedua, cinta itu kalau memang betulan ada makanan enak tidak bisa makan. Ya. Jadi enak dan tidak enak itu ada di hub yang hakiki itu, hub yang tulus itu. Nah itu maksudnya. Loncat jauh gitu. Ya tidak apa-apa. Baru sekarang ini ya saya agak bisa mengimbangi pikiran ini dengan bait-bait yang dibawa oleh Imam Busiri dalam rangka cintanya kepada Rasulullah. Merdeka bait ke-11 10. Jadi kok beliau amutra loncat kemarin. Oh ini bait 10 ini ialah ini ya. Bait berikutnya ialah ini fil hawa al-udri ma'diratan minni ilaika walau ansabta lam tanwi. Ialah ini terpaksa maknai wong kang nyelatu ingsun orang sing ngocen kok begitu fil hawa gara-gara cinta, maksudnya cinta Rasul al-udri, cinta yang saya bandingkan, saya samakan dengan sebuah apa udri ini mansub aleknya, artinya di kalangan Arab itu ada udroh, ya ada udri. Ya maknanya udur kalau diganti cari artinya udur itu alasan, ilat gitu. Cinta yang digambarkan seperti cintanya udri begitu. Ma'diratan minni ilaika sebagai apa? Alasan aku bisa memberikan maaf. Ma'dirah itu aku menoleransi, aku menganggap udur minni dariku ilaika kepada kamu. Ilaika kepada kamu ini orang lain seakan-akan, padahal dia dengan baiknya sendiri. Mun ada orang sing ngecengkok mulan secinta ka Rasul kan cuma begitu itu maksudnya. Kalau ada orang yang mencaci aku karena aku cinta kepada Rasul, yang cinta tersebut dapat menimbulkan nangis dan air mata, tidak bisa tidur semalaman karena cinta itu, ya saya tidak apa-apa, memaafkan saja. Bukan saya yang salah kamu, seakan-akan kan begitu. Ma'diratan minni ilaika, saya terima alasan kamu. Kalau kamu menyalahkan saya karena saya cinta Rasul yang berlebihan. Lau ansabta la tahim. Walau ansab itu andai kata kamu, nisfun itu separuh maknanya. Andai kata kamu jujur, andai kata kamu adil, andai kata kamu bijak, tidak mungkin kamu akan mencemooh, menyalahkan aku karena cinta Rasul. Lam talimi, tidak mungkin kamu akan mencemooh aku cinta kepada Rasul. Ya ini bait yang ke-10. Luar biasa bait ini. Ya. Ya. Saya kadang-kadang kalau sudah bait itu terlalu dalam mengubah Rasul dan Allah yang ada pada diri kita dan benar itu tidak mampu. Saya itu tidak mampu. Kalau sudah cerita Rasulullah, bagaimana lomannya, bagaimana ya sifat-sifat Rasul yang utama itu, tidak mampu. Ngerem air mata itu tidak mampu.
Satu contoh ini, Rasul didatangi anak, dalam pintu ditutup, duduk sama anak itu. Rasulullah Muhammad, anak masih umur, ya tidak sampai, belum balik lah. Dibuka oleh Rasul. Apa nak? Kenapa? Saya disuruh ibu. Itu tegas anak. Saya ini disuruh ibu. Kenapa? Disuruh minta pakaian. Ibu sekarang telanjang di rumah, tidak punya pakaian. Saya tidak punya, cuma yang saya pakai. Nah, satu ini toh. Nah, kalau cerita itu terus, nah, kan cerita gimana tak kuat. Tidak mampu kita. Apalagi kalau saya sendirian. Pak ketemu bacaan kitab jadi, oh tidak mampu. Artinya jauh dari ukuran kebiasaan manusia yang cinta dunia. Pulang anak itu, bilang ke uminya, ini tidak dikasih oleh Rasul. Rasul cuma punya satu. Bilang, nah saya ini wanita. Mana berat auratnya wanita dengan laki-laki. Itu. Kembali anak itu. Kembali. Duduk lagi. Loh, apa ini boleh lah kan gitu. Ya, apa jawaban? Tetap saya disuruh umi. Tetap saya disuruh umi. Disuruh. Ya, kata umi saya, berat mana aurat wanita dengan laki-laki. Rasul tidak jawab, itu langsung diambil sah. Ini nak, suruh bawa. Sehingga di Quran itu disinggung, makin lambat jangan terlalu Muhammad gitu. Rasul itu memang Rasulullah itu engkau kasih tahu cerita aja lah, pikiran lu tak aja lah. Ya ada apa? Ya pindah ke kitab yang lain. Dari kitab aku, iya. Malam pindah yang satunya.